Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus kejahatan yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan, tentang seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi mengerikan dan telah meninggal dunia di dalam sebuah mobil. Siapa wanita ini dan bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak videonya. Kejadian mengerikan ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Publik dihebohkan dengan penemuan seorang wanita yang telah meninggal dunia di dalam sebuah mobil. Semua ini berawal pada tanggal 22 Maret 2019, jam 08.30 pagi. Ada seorang karyawan bernama Rusdi yang bekerja sebagai pengawas proyek. Ketika itu, dia ingin membuka pintu gudang yang berada di Dusun Jamping, Kabupaten Goa. Rusdi melihat ada mobil berjenis Daihatsu Terios berwarna biru yang sedang terparkir di halaman gudang. Lalu dia pun mengamati mobil tersebut. Karena merasa curiga, dia mulai berjalan ke arah mobil. Kemudian pada saat dilihat dari dekat, ternyata kaca samping bagian kiri mobil dalam kondisi pecah. Dan ketika itu pun dia melihat ada seorang wanita yang sudah dalam kondisi meninggal di dalam mobil itu. Rusdi yang mengetahui itu pun langsung melaporkannya kepada warga sekitar dan pihak kepolisian. Tidak butuh waktu yang lama, polisi pun segera datang ke TKP untuk melakukan evakuasi dan juga olah TKP. Dari sanalah polisi menemukan barang berupa surat kendaraan dan kartu identitas dari wanita ini. Hasil dari identitas yang ditemukan di TKP, dari sanalah diketahui jika korban bernama Siti Julaya Jafar atau biasa dipanggil dengan Ella. Tanpa sengaja, ada salah satu tetangga korban yang bernama Wahyu Jayadi berusia 44 tahun yang tidak sengaja sedang melewati TKP. Dia pun sangat terkejut ketika melihat ada mobil Terios berwarna biru dikelilingi oleh warga dan juga pihak kepolisian. Kemudian dia pun berhenti dan bertanya-tanya kepada warga tentang apa yang terjadi. Lalu warga pun menjelaskannya. Seketika itu pun dia langsung terkejut ketika mendengar bahwa Ella telah meninggal dunia. Tubuh Ella pun segera dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Dan hasil dari pemeriksaan polisi menemukan adanya tanda kejahatan yang dialami oleh korban. Meninggalnya Ella sudah diketahui oleh pihak keluarga. Rupanya sebelum mendapatkan informasi resmi tentang meninggalnya Ella, suaminya sudah mendapatkan kabar dari Wahyu jika istrinya telah meninggal dunia. Dan Wahyu pun ikut mengantarkan saat tubuh korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Wahyu ini merupakan rekan kerja dari Ella yang diketahui jika Ella pun sedang melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Negeri Makassar. Sekaligus dia bekerja di sana sebagai staf biro administrasi dan telah diangkat menjadi PNS pada tahun 2015. Wahyu Jayadi merupakan seorang dosen Fakultas Jasmani dan Olahraga di Universitas Negeri Makassar dengan pendidikan tertinggi yaitu S3. Selain itu, dia juga berstatus sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kuliah Kerja Nyata UNPM. Pria ini pun sudah memiliki istri dan 4 orang anak. Hubungan antara Ella dan Wahyu, mereka sebagai tetangga rumah karena rumah mereka dalam satu kompleks dan hanya berjarak 5 meter. Dan mereka pun merupakan rekan kerja di Universitas Negeri Makassar. Setelah dikonfirmasi kepada pihak keluarga dan dibenarkan oleh suaminya jika tubuh itu adalah Ella istrinya, terungkaplah jika Ella merupakan ibu dari 3 orang anak hasil pernikahan dengan seorang pria
bernama Muh Sukriten Rigau yang tinggal di perumahan Sabrina Regency, Goa, Sulawesi Selatan. Ternyata penemuan tubuh Ella ini bersamaan dengan wanita yang telah dikabarkan menghilang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019. Dari kesaksian suaminya, seperti biasa, Ella setiap hari berangkat kerja menggunakan mobil Terios berwarna biru. Dia pergi pada pagi harinya dan pulang ke rumah hingga sore harinya. Namun pada hari Kamis itu hingga malam harinya, dirinya belum juga pulang ke rumah setelah bekerja dari kampus Universitas Negeri Makassar. Kemudian suaminya pun mencoba untuk menghubungi melalui teleponnya, namun nomornya tidak aktif. Suaminya pun merasa khawatir kepada istrinya karena kejadian ini belum pernah dia lakukan sebelumnya. Polisi pun sempat meminta keterangan kepada suami korban dengan kondisi rumah tangganya. Dan suaminya pun mengatakan jika Ella ini adalah sosok wanita yang baik, ramah dan sopan kepada siapapun. Selain itu, dia juga patuh kepada suaminya. Suami Ella yang merupakan seorang pejabat dinas kehutanan di daerah Kabupaten Baru, hubungan rumah tangga mereka dikatakan sangat harmonis dan jarangnya terjadi pertengkaran. Hal itu pun dikarenakan suaminya memiliki sifat yang sangat romantis dan perhatian kepada ketiga anak dan juga istrinya. Pada awalnya, polisi menduga jika ini adalah kasus perampokan. Dugaan ini muncul karena beberapa barang milik korban pun raib dan kaca samping mobilnya dalam kondisi pecah. Namun dalam penyelidikan polisi melihat ada sesuatu yang janggal mengenai kabar dari Wahyu. Seakan-akan dia sudah mengetahui jika Ella telah meninggal dunia. Lalu saat Wahyu datang ke rumah sakit Bayangkara, di sanalah polisi sengaja melakukan interogasi guna diminta keterangan dan berstatus sebagai saksi. Hasil penyelidikan polisi ditemukan sidik jari dan juga rekaman CCTV. Dari sanalah terlihat jika itu miliknya Wahyu. Saat polisi terus-menerus melakukan interogasi, hingga akhirnya Wahyu pun mengakui jika dialah pelaku kejahatan kepada Ella. Terungkapnya pelaku kejahatan kurang dari 24 jam setelah penemuan tubuhnya Ella. Awal dugaan motifnya adalah asmara. Namun saat di dalam interogasi, selama ini pelaku sudah menganggap korban sebagai keluarga. Akan tetapi, korban sudah terlalu jauh ikut campur terhadap masalah pekerjaan dan masalah pribadi dari pelaku. Dan ini sama dengan kesaksian dari suami korban sebelum kejadian. Korban pernah curhat dan menyampaikan kepada penyidik jika mendiang istrinya sering berkeluh kesah masalah pekerjaan di kantor. Pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan dengan Wahyu Jayadi tentang pengadaan barang dalam proyek. Wahyu disebutkan sering tidak puas dengan keuntungan yang diterimanya. Pada saat dilakukan interogasi, Wahyu pun menjelaskan kronologi dari kasus kejahatan ini kepada pihak kepolisian. Pada awalnya, Ella dan Wahyu berjanjian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pada jam 17.00 sore harinya di parkiran Telkom Petarani. Mereka akan membicarakan masalah pekerjaan. Namun di tengah pembicaraan mereka ternyata ada perkataan Wahyu yang membuat korban merasa sangat tersinggung. Lalu korban pun mengeluarkan kata-kata buruk kepadanya, sehingga timbullah rasa emosi dari diri pelaku kepada korban. Karena memang pelaku pun sebelumnya sudah menyimpan rasa kesal di dalam dirinya, dan pertengkaran itu pun menjadi ajang pelampiasan. Lalu dia pun langsung menggenggam korban hingga korban pun meninggal dunia di dalam mobil. Kemudian pelaku pun pergi untuk melarikan diri. Pada malam harinya, sekitar pada jam 11 malam,
pelaku kembali ke TKP untuk mengambil barang-barang milik korban lalu menghancurkan ponselnya agar kejahatan yang dia perbuat tidak terungkap. Dia pun memecahkan kaca bagian samping mobil agar seolah-olah kasus ini adalah kasus perampokan. Setelah melakukan aksi kejahatannya itu, Wahyu pulang ke rumah pada waktu subuh. Wahyu pun menegaskan jika kejahatan ini bukan karena perselingkuhan, melainkan karena kekesalannya terhadap korban yang selalu ikut campur. Kasus ini pun digelar pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019. Sidang kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa dan dihadiri oleh pihak keluarga korban. Wahyu Jayadi kini ditetapkan sebagai tersangka terjerat pasal 380 KUHP. Kemudian dia pun dijatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun. Setelah mendengar keputusan dari majelis hakim, pihak keluarga sangat kecewa dengan keputusan yang diberikan. Dan menurut suaminya, pelaku pun harus dihukum mati agar seimbang dengan perbuatannya. Guys, di dalam dunia kerja memang kejam. Dalam hal ini terlihat, walaupun mereka tetangga rumah dan menjadi rekan kerja, tetapi namanya kepentingan dan juga egois kadang menutupi itu semua. Yang perlu disadari, kalau tidak mempunyai pengandalian diri di dalamnya, terlebih rakus, ya itulah nyawa manusia pun tidak ada harganya. Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itulah guys video gua hari ini. Semoga kalian pun bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?